Kita belah ya. Wow. Oh, dia sampai ke dalam daging-dagingnya tuh warnanya kecoklatan. Ini kayak dikasih kecap gitu ya, ayam kecap. Tapi kita cobain rasanya seperti apa. Ini lebih condong rasanya ke manis ya. Walau ada sedikit rasa gurihnya, cuma rasa manisnya ini sangat mendominasi. Terus smoky-nya. Nah. Halo sobat makan. Kali ini kita di Rating 5 bakalan nyicipin menu yang tampilannya aja tuh udah bisa bikin lapar seketika. Rating 5 tuh lagi ada di Sukabumi dan mau cobain kuliner di ayam bakar dan goreng Mang Oni yang super viral. Waduh, kira-kira Audi bakalan pesan apaan aja ya? Bukan cuma cinta aja yang bisa dibakar api asmara dan juga cemburu. Tapi ayam juga ini enak banget, ayam bakar dan goreng Mang Oni. Langsung aja kita bakar. Nih, Bang, ini gimana tuh? Ini ayamnya yang udah aku pilih. Ya, ini langsung aja langsung dibakarnya. Ini bakar semua. Habis itu pas dibakar dikasih bumbu apa? Bumbu ini. Oh, kasih bumbu ini. Ini tuh bumbu apa? Itu macam-macam. Perbumbuan lah ya, biar penyedap ya. Nih. Tuh. Sobat makan, ini kita masih proses pembakaran. Aku akan makan nanti pakai tahu, tempe, dan pete. Sobat makan, ini dia nih ayam yang udah aku bakar sendiri tadi kan. Aku jadi nggak sabar pengen cobain. Menu yang paling terkenal di warung ini tuh ayam bakarnya dong. Karena selain ukurannya yang gede, bumbu ayamnya itu meresap banget. Ini aku ambil bagian dada, kita belah ya. Wow. Oh, dia sampai ke dalam daging-dagingnya tuh warnanya kecoklatan. Ini kayak dikasih kecap gitu ya, ayam kecap. Tapi kita cobain rasanya seperti apa. Ini lebih condong rasanya ke manis ya. Walau ada sedikit rasa gurihnya, cuma rasa manisnya ini sangat mendominasi. Terus smoky-nya juga berasa. Warna kulitnya ini seksi banget, mengkilap ya, cakep. Nyobain ayam bakar tuh emang wajib banget pakai sambelnya. Nah, sambal Mang Oni tuh khas banget karena nendang banget deh di lidah. Sambelnya ini cukup unik ya. Sekilas kayak sambal kacang tapi bukan sambal kacang. Terus sambelnya ini bukan tipikal yang pedas. Dan karena ini banyak menggunakan tomat, jadinya ada rasa-rasa seger dan asam dari tomatnya. Nasi yang dijual di warung ini juga bukan nasi biasa karena menggunakan nasi timbal. Kalau pakai nasi timbal tuh pasti rasanya beda dan punya ciri khas tersendiri deh. Nasinya tuh dibungkus sama daun pisang. Namanya nasi timbal. Tuh, ini nasinya. Kita taruh di sini pakai ayamnya ya. Kita eksekusi aja langsung. Kita kucurin sambelnya ya. Kita landingkan ke dalam mulut. Emang ya kalau makan ayam bakar kayak gini pas banget ditemenin sama pete yang bikin nagih rasanya. Ibu-ibu ini ngincer banget nih pete-pete begini nih. Ya, aku mau makan pakai pete. Tuh. Tuh, pete campur sambal. Kita landingkan ke dalam mulut. Kalau makan ayam begini dicampur sambal yang seger-seger begini dicampur pete tuh nikmat banget. Apalagi makannya di Sukabumi kan yang emang Sunda, ciri khasnya pasti ada pete kalau nggak jengkol. Enak banget.
Nah, biar makin lengkap makannya dicampur sama tahu goreng dan tempe goreng deh. Pasti makin nampol nih rasanya. Ini aku juga pesen tempe dan tahu goreng. Kita belah ya. Tuh, bumbunya juga nyeresep sampai ke dalam ya. Bener-bener mirip tempe bacem tapi nggak semanis tempe bacem gitu. Aku mau cobain ini juga. Tahunya enak banget. Langsung aja lah kalau gitu. Kita sikat tahu tempe pakai kemangi ya. Kita landingkan ke dalam mulut. Nih ya sobat makan, ayam bakar dan goreng Mang Oni ini emang layak masuk ke dalam bucket list kalau berkunjung ke Sukabumi. Nasi timbelnya yang pulen berpadu sempurna dengan ayam bakar yang legit dan sambelnya yang pedas nendang banget. Penasaran kan? Kira-kira penilaian dari Audi tuh gimana sih? Cus deh Audi, kasih tahu. Mau tahu penilaian dari aku berapa? Jadi kalau menurut aku nih, ayam bakar dan goreng Mang Oni enaknya real. Muah, enak banget. Sekarang sih aku udah gak perlu insecure lagi ya, karena aku gak pernah tuh yang namanya melewati rekomendasi kuliner dari rating 5. Nah sobat makan yang di rumah juga dong gak boleh ketinggalan nonton rating 5. Kalau ketinggalan sekarang caranya gampang banget, tinggal ambil handphone kamu, habis itu scan QR code yang ada di layar kanan bawah TV kamu. Yes, bener banget. Supaya kamu selalu bisa nonton acara rating 5 dan program-program GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya sekarang scan. Nah, wajib atuh. Belum sah jadi warga hits Tangerang kalau nggak mampir ke sini. Ada nih satu kedai yang punya konsep unik ala pecel lele, tapi nggak jualan lele. Nah loh, kok bisa? Ya bisa dong, namanya Depot Nasi Palapa. Kedai ini menjual banyak menu rumahan dengan konsep retro yang dikemas secara modern. Ada nih satu menu yang bikin Audi tuh penasaran banget sobat makan. Kira-kira apa tuh? Langsung aja deh kita ikutin Audi. Aduh, kapan ya aku bisa menikmati comfort food makanan rumah yang selalu mengingatkan aku kepada ibuku dan juga omaku. Oh my god, sobat makan, tiba-tiba di depan mata aku. Ini mah comfort food aku banget. Ini ngingetin aku sama kalau di Padang itu namanya telur barendo ya. Jadi telurnya tuh crispy banget tuh. Dan ini aku yakin pasti rasanya enak banget seperti rumahan. Aduh, aku gak sabar deh pengen cobain. Tapi nih ya sobat makan, ada hal lain dan menarik dari dadar anget di Depot Nasi Palapa di Tangerang ini. Karena telurnya nanti akan kita siram ini kuah santan susunya. Ini pasti rasanya wah. Cuma aku pengen coba dulu nih. Ini bener nggak seperti penampilannya se-crunchy itu? Wow. Gigitan pertama rasanya udah crispy banget, gurih, asin, pas semuanya. Jadi nggak plain, nggak rasa telur aja, tapi ada bumbunya juga yang berasa. Sekarang aku mau cobain kuah santan susunya. Ini rasanya tuh kayak kuah soto Betawi. Nah, aku penasaran kalau kuah susu santannya ini dicampur sama dadar angetnya gimana. Coba ya kita mandiin ya sobat makan. Ini nih dadar anget yang dicari banyak orang kalau mampir ke sini. Menunya sesimpel telur dadar yang digoreng kering, kemudian dicampur pakai kuah santan dan susu hangat dong. Aduh, bikin perut auto keroncongan gak sih? Ini harusnya milky banget, creamy, dan pastinya gurih karena ada santannya. Sekarang telurnya sudah terendam sama kuah susunya. Nih ya, kita landingkan dulu. Rasanya beneran kayak kita lagi makan soto, tapi ini isiannya bukan daging, tapi telur yang crispy banget. Ternyata enak loh. Ini bener-bener inovasi baru ya, makan telur pakai ada kuahnya begini. Lucu deh.
Setuju deh Audi, ini sih inovasi baru yang bikin para Gen Z berbondong-bondong buat cobain. Rasanya yang sederhana, ngingetin kita sama makanan rumahan buatan mama. Duh, jadi kangen mama kan. Lanjut dong, cobain pakai nasi uduknya, jangan dianggurin aja. Aku mau cobain sekarang pakai nasi uduknya. Kita taruh sini, habis itu kita guyur pakai kuah santannya. Kita landingkan ke dalam. Ini enak. Jadi itu nasi uduk dicampur sama santan, kuah susu. Rasanya semakin gurih, creamy. Cuma nggak yang mahteh gitu, nggak bikin mual. Karena telurnya itu kan udah absorb atau menyerap kuahnya. Nah dicampur sama si telurnya jadinya enak karena telurnya sendiri itu crunchy. Wah, sepiring kebahagiaan baru aja masuk ke perut Audi nih sobat makan. Tapi piringnya Audi tuh kayaknya kurang penuh sih. Next, Audi mau coba makan pakai paru gorengnya nih. Bakal kayak gimana ya rasanya? Aku ada topping tambahan nih sobat makan. Ada paru goreng. Aku mau masukin parunya. Aku mau masukin juga ini kulit kol goreng. Selain menu dadar anget, ada juga nih konco-konco yang bakalan nemenin Audi buat ngelengkapin menu makan hari ini. Ada kulit dan juga kol goreng. Ayo, siapa nih yang doyan kulit dan kol goreng? Nih ya, biar semakin mantap. Nih, aku mau coba dulu. Ini ada telurnya, ini ada kol gorengnya, dan juga ada kulit gorengnya. Dicampur sama dadar anget dan kuah santan susunya, kebayang bakal ngeblend kayak gimana di mulut. Kita landingkan. Wah, definisi makanan yang rasanya rating 5 ini sih. Next, Audi mau coba nyampur sama lauk yang mana lagi ya? Lanjut, aku mau cobain ini paru gorengnya. Biasanya kalau paru itu tricky karena paru kalau nggak dibumbuin pakai bawang yang mendok, rasanya pasti akan hambar. Nah, kita cobain ya. Ini aku mau cobain paru plus kulit sekalian dan juga dadarnya. Semua akan menjadi satu. Kita landingkan di mulut. Berasa nemu harta karun gak sih? Walaupun kedai ini punya konsep modern, tapi rasa makanan yang humble di lidah bikin semua orang pasti bakal datang ke sini lagi. Kalau udah gini, penilaian Audi apa ya? Kalau menurut aku nih ya, ini tuh udah paling nikmat, paling comforting, paling bikin nostalgia, rasanya selalu pengen ada di rumah gitu. Karena ini makanan-makanan rumahan banget yang bikin aku tuh makin kangen sama rumah. Pokoknya love banget deh buat Depo Nasi Palapa. Karena buat aku palapa paling lahap, paling asoy. Penasaran kan penilaian dari aku berapa? Kalau aku Depot Nasi Palapa di Tangerang rasanya rating 5. Mantap. Aduh, kadang tuh ya hati tuh insecure, galau. Apalagi kalau melewati rekomendasi kuliner dari rating 5. Aku yakin pasti juga sobat makan galau kan kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Tapi itu mah aku dulu. Kalau sekarang aku sih happy-happy aja. Soalnya caranya tuh gampang banget. Kamu tinggal ambil handphone kamu, abis itu scan QR code yang ada di layar kanan bawah TV kamu ini. Yes, bener banget. Supaya kamu gak ketinggalan nonton program rating 5 dan pastinya tayangan GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya sekarang scan. Nah, isi geco ini terdiri dari toge, mie, ketupat, dan juga tahu. Jadi kalau sobat makan pesan menu ini, wah dijamin kenyang deh pastinya. Nah, sobat makan sekarang aku mau cobain togenya ya, plus mie kuningnya, tahunya, dan juga ketupatnya. Beuh. Ini bener-bener salad versi Indonesia. Nih,